Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TK16 akan mempresentasikan final report produk kami yang berjudul adalah buah smart. Chapter 1 adalah introduction. Ini adalah list of needs yang kami dapatkan dari hasil survei, baik online questionnaire maupun wawancara langsung. Selanjutnya, kami memberi rank dan mengklasifikasikan needs tersebut. Berikut adalah produk-produk serupa yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan spek dari produk yang dibuat terhadap produk-produk yang sudah ada di pasaran. Pada bahasan ini, konsep produk akan dikembangkan dari gabungan antara konsep yang telah ada dan konsep yang baru. Konsep secara garis besar akan dibagi berdasarkan alat dan juga mekanisme dalam pemetikan buah. Karena terdapat terlalu banyak ide yang mungkin tidak masuk akal, maka beberapa cabang akan dihilangkan berdasarkan pertimbangan kesamaan konsep, kelemahan, dan juga kebutuhan dari customer. Untuk seleksi pertama dari combine konsep akan menggunakan metode RVF, yaitu redundant, vague, dan foolish. Dari seleksi pertama dengan RVF didapatkan ide-ide sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke konsep screening, di mana konsep screening itu kita akan menggunakan kriteria sebagai berikut, yaitu performance, easy to use, easy to manufacture, material, dan affordable price. Selanjutnya, dengan menggunakan selection kriteria barusan, akan dibandingkan semua konsep yang dibuat dengan konsep J sebagai reference konsep. Adapun konsep J adalah galah buat teleskopik anti getah berbahan aluminium dengan pisau bentuk jari dan keranjang yang disertai dengan sensor. Adapun hasil penilaiannya dapat dilihat pada slide berikut. Konsep scoring. Dari penilaian konsep scoring diperoleh 3 konsep terbaik, yaitu konsep C, F, dan B, di mana konsep C memiliki anti-sub, stretchable chute, terdapat gunting, telescopic pole bermaterial fiberglass, dan sensor kematangan buah. Konsep F memiliki konsep yang hampir sama dengan C, yang membedakan adalah pouch untuk menampung buah dan stretchable chute. Sedangkan konsep B yang membedakan adalah material pole dari fiberglass dan carbon steel. Turunan fungsional dari pemetik buah ditinjau dari tipe dan kepentingannya, yang kedua ditujukan agar buah yang dipetik tidak rusak. Tipe pemetik buah yang kami pilih sebagai dasar pengembangan produk adalah pole equipped with cutting scissors and holders. Penggunaan sensor kematangan buah didasari pada sistem pempanen buah yang berbeda-beda, sesuai hasil yang diinginkan dan jenis buahnya yang memiliki masa terbaik yang berbeda-beda. Ditunjang pula dengan kualitas galah, terutama pada pisau pemotongnya, lalu kontak dengan sinar matahari, dan juga penjadwalan panen. Selanjutnya, chapter 3 merupakan product specification. Untuk final product specification, untuk bagian material, pole terbuat dari fiberglass, scissors dari carbon steel, scissors cap dari stainless steel, chute dari nilon, chute ring dari TPE, hand grip dari TPE coated carbon steel, coating dengan epoxy resin powder. Sensor kami menggunakan carbon nanotube atau CNT. Selanjutnya, untuk ukuran dan desain terdapat di sini. Dan untuk sensor etilen kami memiliki range 3 hingga 150 ppm. Selanjutnya untuk packaging, ada primary yaitu fabric bag dan secondary yaitu cardbox dan bubble wrap. Untuk lifetime sebesar 15 hingga 20 tahun dan akan didaftarkan pada SNI Safety Regulation. Untuk nama brand, kami memilih S1F yang dibaca SIF, yang merupakan singkatan dari Snap One Finger. Nama ini dipilih karena dinilai cukup mencolok dan mudah diingat, serta mengartikan bahwa dengan menggunakan produk kami, pengambilan buah di pohon tinggi akan semudah dengan menggantikan jari. Berikut adalah logo dari produk kami beserta dengan filosofi yang ada di dalamnya. Slogan yang kami pilih adalah Make It One Click Moment, yang menitik beratkan pada kemudahan dalam penggunaan produk kami, serta betapa singkatnya waktu yang diperlukan untuk mengambil buah dengan produk kami. Berikut adalah desain prototipe dari produk kami. Dapat dilihat bahwa galah buah kami nantinya akan terdiri dari teknologi teleskopik yang membuat panjang galah dapat diatur sesuka hati,
beserta dengan parasut yang dapat memanjang untuk jalur buah yang telah dipetik menuju ke keranjang, serta sensor kematangan buah yang dilengkapi dengan display digital. Untuk packaging akan berupa kardus yang di dalamnya disertai bubble wrap untuk keamanan dan pouch bag untuk tempat menaruh galah sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Chapter 5, Product Manufacturing. Proses pembuatan S1F, yang pertama terdapat raw material processing, di mana fiberglass untuk pole di drilling, kemudian di coating dengan resin epoxy, carbon steel dipotong menjadi blade, terus nilon untuk shoot itu digunting dan dijahit, kemudian semua material dirakit. Proses cutting dimulai dengan membuat gambar pada software yang kemudian mesin akan mengikuti gambar untuk membentuk blade dan scissors yang dibutuhkan. Drilling merupakan proses membentuk lubang pada pole, clamp, dan scissors untuk disambung pada proses perakitan. Coating pole disemprot oleh bubuk resin epoxy yang kemudian di oven. Fabric work terdiri dari cutting, itu memotong kain nilon yang kemudian dibentuk shoot untuk mengalirkan buah. Kemudian semua hasil dari proses ini dirakit menjadi gala buah yang kemudian dikemas. Untuk perhitungan masa kami membuat satu asumsi, yaitu semua produk mempunyai kualitas yang bagus, namun masih memperhitungkan mass loss-nya. Berikut adalah input mass balance, di mana total inputnya adalah 1113. Dan ini merupakan output mass balance, di mana total outputnya adalah 949,45. Setelah itu, mass balance untuk setiap proses. Total massa yang dibutuhkan adalah 111,8 kg dan massa yang terbuang adalah 16,88 kg. Menentukan energi balance dengan menggunakan energi yang dibutuhkan tiap mesin. Berikut merupakan konsumsi energi per operasi satu hari dengan asumsi loss energi 15%, sehingga total energi yang dibutuhkan adalah sebesar 360 kWh. Merupakan plan scheduling di mana dalam satu hari terdapat 5 batch yang memproduksi 20 pieces per batch-nya. Lalu plan location. Plan location dari pabrik S1F akan didirikan di kawasan industri Surya Cipta di Karawang. Estimasi luasnya sebesar 3.937 meter kuadrat, di mana 1.397-nya digunakan untuk pabrik, dan estimasi untuk harga membeli pabrik ini sebesar 6,9 miliar. Nah, di sini terdapat aksesibilitas dari lokasi pabrik yang kami pilih. Lalu ini merupakan view dari kawasan pabrik yang kami pilih. Selanjutnya adalah plan layout. Di sini terdapat plan layout yang kami buat, di mana pabrik akan terdiri dari kantor, area kerja, pabrik, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, ini adalah layout dari pabrik kami, di mana pabrik kami terdiri atas storage, pole quality control room, processing area, pre-assembly storage, assembly area, quality control room, packaging room, dan product storage room. Yang pertama adalah raw material supply. Untuk raw material supply, kami menentukan supplier utama dan juga supplier alternatif yang kami tentukan berdasarkan konsumsi perharinya. Berikut merupakan jumlah order raw material per interval waktu order, di mana interval order tiap material ditentukan berdasarkan minimum purchasing, jauhnya supplier, dan kapasitas ruang penyimpanan raw material. Penjadwalan untuk supply chain material akan didasarkan pada tabel berikut. Kotak biru merupakan waktu order dan kotak kuning merupakan waktu penerimaan barang. Dari storage facility ada 2 jalur rantai distribusi, di mana langsung ke retailer ataupun ke wholesaler. Untuk distribusi produk, kami telah mengelompokkan kota-kota yang berpotensi menjadi target pasar dalam 5 region yang dapat dilihat sebagai berikut. Distribusi untuk masing-masing region tidak sama, namun ditentukan dari beberapa faktor seperti jumlah populasi, jumlah retailer, dan jarak dari pabrik. Adapun distribusi masing-masing region dapat dilihat pada tabel berikut. Beberapa wholesaler yang berpotensi menjual produk kami yaitu Carrefour, HS Hardware, dan juga Metraspol. Setelah itu, kami menentukan jalur distribusi. Yang pertama untuk wilayah Jawa Bali, ini membaginya menjadi 2 jalur, yaitu jalur Cikarang hingga Bogor dan juga jalur Cirebon hingga Denpasar, yang diawali dari pabrik Karawang dan juga diakhiri ke pabrik Karawang.
Selanjutnya, transportation method. Untuk transportasi darat, kami akan membeli truk Fuso Cold Diesel dengan harga 284 juta, sedangkan untuk transportasi laut, kami menggunakan kapal. Inventory raw material harus disediakan untuk menjaga bahan baku dalam jumlah yang memadai sehingga siklus produksi stabil. Inventory raw material ditentukan dengan fixed order quantity method dan kondisi raw material ditunjukkan pada grafik berikut. Pabrik dapat memproduksi 2.200 produk tiap bulan dan 2% akan digunakan untuk stok emergensi. Selain itu, untuk region 4 dan region 5, distribusi akan dilakukan sekali per 4 bulan untuk menghemat biaya distribusi, sehingga inventory produk dapat dilihat pada tabel berikut. Marketing produk akan didasarkan pada market mix, di mana 4P yang pertama adalah produk, yang berfokus pada visual, ergonomic design, packaging, dan juga fitur penting pada produk kami seperti sensor kematangan buah dan juga parasut untuk mengalirkan buah yang telah terpetik. Selain itu penting juga untuk retailer mengecek kembali kerusakan pada packaging ataupun produk agar tidak merusak nama brand kami. Selanjutnya price yang dihargakan pada 483.000, di mana dengan fitur-fitur yang ada diharapkan dapat berkompetisi dengan produk lainnya. Selanjutnya place, yaitu tempat didistribusikannya produk. Terakhir promosi seperti offline dan online. Selain itu ada employee training untuk pegawai retailer menjelaskan dengan baik kepada pelanggan. Yang terakhir ada bekerja sama dengan fruit garden seperti Mekarsari dengan adanya program atau atraksi di mana pengunjung dapat mengambil sendiri buahnya dengan produk kami sehingga pengunjung yang tertarik dapat membeli secara langsung. Bab 7, Product Costing. Pertama, kami menghitung terlebih dahulu total capital investment untuk menentukan harga produk. Pabrik kami menggunakan equipment dalam manufakturnya terbuat dari stainless steel semua, sehingga menghasilkan total cost-nya sebesar 450 juta. Selanjutnya, total biaya bangunan dan juga lahan sebesar 3 miliar. Berikut total biaya dari fasilitas penunjang dari pabrik kami, dengan total biaya sebesar 200 juta. Total instalasi utilitas sebesar 16 juta. Setelah itu, untuk biaya licensing, totalnya sebesar 3,85 juta rupiah. Untuk registrasi brand, totalnya sebesar 3,3 juta. Kemudian total indirect cost sebesar 680 juta rupiah. Dengan demikian, total fixed capitalnya sebesar 4,4 miliar rupiah. Kemudian untuk working capitalnya terdiri dari raw material, labor salary, taxes, utilities, dan general expenses yang terdiri dari communication, marketing, dan juga distribution. Dengan totalnya sebesar 1,3 miliar. Besar total capital investment-nya sebesar 5,7 miliar rupiah. Selanjutnya kita masuk ke operational cost. Operational cost adalah cost yang dibayar per tahun dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu manufacturing cost dan general expense. Manufacturing cost adalah cost yang digunakan untuk mengkonvert raw material menjadi produk dan dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu direct production cost and fixed cost. Adapun direct production cost terdiri dari raw material cost, direct indirect labor cost, utility cost, maintenance, dan patent cost. Selain itu, fixed cost terdiri dari depresiasi, insurance, dan tax. Direct material cost adalah biaya yang diperlukan untuk bahan dan komponen yang digunakan untuk manufaktur, dan dapat dilihat pada tabel berikut. Direct labor adalah orang yang secara langsung terlibat dalam proses produksi seperti operator, quality controller, dan warehouseman. Indirect labor adalah orang yang tidak secara langsung terlibat pada proses dan biasanya bekerja pada manajemen perusahaan. Direct dan indirect labor cost dapat dilihat pada dua slide berikut. Utilitas adalah sistem yang menghasilkan dan mendistribusikan listrik dan air untuk keperluan pabrik.
Untuk listrik digunakan harga Rp1.467,28 per kWh sesuai dengan tarif PLN tahun 2020. Untuk total biaya listrik pada supporting dan main equipment dapat dilihat pada dua tabel berikut. Berdasarkan website PDAM Karawang, harga air per meter kubik adalah 1.400, sehingga biaya air dapat dilihat pada tabel berikut. Maintenance adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjaga pabrik dan fasilitas tetap bekerja secara efisien dan dapat dilihat pada tabel berikut. Perhitungan paten dilakukan untuk 10 tahun ke depan berdasarkan website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat dilihat pada tabel berikut. Pajak terdiri atas pajak bangunan dan pajak penghasilan. Untuk perhitungan pajak bangunan dapat dilihat pada slide berikut. Perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan asumsi pembayar pajak telah menikah dan memiliki 2 anak, sehingga penghasilan tidak kena pajak adalah Rp67.500.000 per tahun. Perhitungan pajak penghasilan dapat dilihat pada slide selanjutnya. Dari dua perhitungan pajak tersebut diperoleh total pajak yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Asuransi adalah biaya yang harus dibayar untuk melindungi aset perusahaan. Perhitungan asuransi dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah general expense, di mana salah satunya adalah communication cost. Dan kita akan menggunakan IndiHome Netizen 1 untuk internet dan telepon. Yang perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk marketing, kita akan menggunakan dua jenis media, yaitu media cetak dan media elektronik. Yang perhitungannya dapat dilihat pada dua slide selanjutnya. Selanjutnya adalah biaya distribusi, yang perhitungannya dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut. Product pricing. Kami menentukan harga produk dengan menjumlahkan operation cost or operation expenses selama 10 tahun, total capital investment, depresiasi, dan interest. Kemudian dibagi dengan jumlah kapasitas produksi 10 tahun. Dengan margin 22%, diperoleh harga produk kami yaitu Rp483.300. Cash flow digunakan untuk menggambarkan uang yang mengalir per tahun sehingga pemasukan dan pengeluaran dapat lebih jelas terlihat. Perhitungan cash flow dilakukan dengan asumsi produk dibeli oleh market 100% dan tax rate 25%. Perhitungan dapat dilihat pada dua slide selanjutnya. Persentase raw material adalah 62% dari total operating cost. Dengan memilih kualitas raw material yang baik, maka dapat diperoleh produk dengan kualitas yang baik juga. Selanjutnya chapter 8 yaitu profitability and sensitivity analysis. Lalu rate of return atau ROR. Jadi ROR yang kami dapatkan sebesar 30%. Nah, karena ROR ini lebih besar daripada MAR, maka produk kami merupakan investasi yang menarik bagi investor. Sedangkan untuk payback periodnya, kami mendapatkan payback period sebesar 3,3 tahun. Pada break-even point, kami menghitung jumlah produk yang terjual yang menutupi total investasi, yang mana jumlah dari total produknya sebanyak 94.300 unit. Dari perhitungan NPV pada cash flow diperoleh internal rate of return sebesar 37%, di mana IRR ini lebih besar dari MAR-nya. Agar proyek masih menguntungkan, didapatkan nilai NPV sebagai berikut. Dilakukan analisis sensitivitas untuk biaya produk, operational cost, dan juga bahan baku untuk mengetahui biaya mana yang paling memengaruhi cash flow. Dari grafik yang dihasilkan dapat dilihat bahwa variabel yang paling sensitif terhadap perubahan adalah biaya produk, diikuti dengan operational cost, dan juga biaya bahan baku yang paling tidak sensitif. Conclusion. Jadi, pabrik S1F akan didirikan di kawasan industri Surya Cipta di Karawang, di mana raw material didapatkan dari supplier lokal dan luar negeri seperti India, China, dan USA. Produk kami akan didistribusikan ke Carrefour, S Hardware, Mitra 10 di Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Total capital investment yang didapatkan sebesar 5,7 miliar. Total operational cost sebesar 96,6 miliar untuk 10 tahun, nilai NPV sebesar 10 miliar, harga final sebesar 483.000, IRR sebesar 37%, dan nilai NPV positif. Nilai IRR lebih besar daripada nilai MAR. Harga raw material dominan untuk sensitivity analysis. Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, kita harus menaikkan harga produk dan menurunkan harga raw material. Nilai ROI pabrik yang didapatkan sebesar 30% dan payback periodnya sebesar 3,3 tahun. Sekian presentasi kami, terima kasih. Dan berikut merupakan referensi gunakan.